Juliana. Selamat siang, Pak Sparta. Iya, Bu Iya, Juliana. Salam kenal, Bu Juliana. iya, Ya, salam saya kenal juga. saya Sparta, dosen pembimbing dari mahasiswa kami, Mbak Ulan sama Reza Bia. Reza Bia. Ya, Iya, salam kenal juga Bapak. Pak, mohon izin, ini iya, pimpinan kami, Pak Dendi, belum masuk. Mungkin akan saya coba remind dulu ya, Pak. iya. Ini Mbak Dindi belum datang terlambat, Pak, Bu Juliana. Harusnya sih enggak, Pak. Kemarin sudah konfirmasi bisa Iya, hadir iya, di jam 11. iya, iya. Oh, kalau ya Bapak Mas Adam ada apa? Pak ada Mas Zailani, ada Mas Adam, ada Mas Deva, itu Mbak Juliana ya, sama Iya, Pak Dendi. itu tim mentoring ke teman-teman, Pak. Cuma untuk Mas Iya. Zailani dan Mas Adam lagi ada meeting lain dan akan menyusul. Oh iya, bisa boleh. Kita tunggu siapa nih Mbak Juliana? Pak Tunggu Pak Dendi, Dendi. Pak. Pak Iya. Dendi ya. Iya. Gimana Mbak Juliana di OJK di bagian apa sekarang? Saya di bagian informasi dan anggaran, Pak, tapi juga Iya. bantu untuk tugas-tugas edukasi dan juga tim percepatan akses keuangan daerah. Oh iya, oh iya. Itu sekondera itu apa OJK kan kedua sekondera termasuk juga Mbak Juliana. Iya, kalau OJK di juga. tempat teman-teman lagi PKL, Pak, itu di kantor regional 1, itu di Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Jadi mengawasi BPR dan BPRS dan juga ada kemitraan juga sama pemerintah daerah setempat, Pak. Oh, hubungannya apa tuh Mbak Julia sekondera sama fungsi OJK? Kalau keuangan daerah kan gimana caranya kita membantu itu di daerah indeks literasi dan inklusi keuangannya naik ya, Pak. Oh iya, iya, Supaya iya. masyarakat juga semakin literate gitu terhadap Iya, iya. produk-produk jasa keuangan. Jadi ada program kolaborasi dengan Pemda setempat ya Mbak Juliana ya? Iya, Pak. Itu Mas Adam, Mas Deva sama Mas Dailani, Pak. Kalau yang jadi mentor yang Iya, in iya. charge untuk kemitraan ini, Pak. Iya, iya. Jadi terkait dengan inklusi apa untuk pegawai Pemda atau gimana? Untuk pegawai Pemda? Ini kita berkolaborasi sih, Pak. Jadi gimana kita Oh bikin PPR ya, program. BPR ya, BPR ya. Ya, itu diawasi oleh kantor OJK Regional 1, Pak. Kalau yang Nah, sama pemerintah daerah sih kita lebih ke gimana caranya nih kita berkolaborasi bikin suatu program yang tujuannya bisa mengedukasi masyarakat, Pak, dengan harapan hmm. nanti masyarakat jadi indeks literasi dan inklusinya naik dan juga bisa berkontribusi juga ya, Pak, terhadap Oh perekonomian iya, daerah. benar. Masyarakat itu masyarakat apa? Masyarakat industri atau masyarakat umum? Masyarakatnya umum sih, Pak, industri Umum juga. ya. Jadi banyak Jadi, pihak lah yang kita ajak. Nah, ini ada Mas Deva, Pak. Mas Selamat. Deva, oke. Selamat siang Mas Deva Putra. Selamat siang, Mas perkenalkan. Deva, saya Sparta, Mas Deva, dosen bimbing dari mahasiswa IBS dari Mbak Ulan sama Mbak Reza Bia ya. Ya, Jadi salam saya kenal Pak Sparta. ya, saya kebetulan jadi anggota tim Fit Properties juga di OJK tapi KNB. Oh, gitu. KNB. Ya, ya. Jadi saya nguji sering untuk yang apa lembaga-lembaga keuangan non bank, Iya, asuransi pembiayaan penggadaian, apa ya? ya penggadaian, Oh, pegadaian terus juga. penggadaian lembaga pembiayaan, Hmm. Jin Ventura, kemudian apalagi dana pensiun, Oh, pensiun biasa dapat termasuk. kami saya suka diminta sih, sering juga. Oh, Ya, iya. ini udah sebulan selama bulan Oktober nggak ada, tapi bulan September kemarin ada, tiap bulan sih. Karena di situ kan perusahaannya banyak sekali Pak Deva, beda sama perbankan kan. Iya, betul, Pak. Tapi di perbankan BPR-nya yang biasanya paling banyak Oh ya dan BPR-nya paling ribuan sering. kan, Iya. BPR. Ya, Kalau bank umum jarang memang. oh, mau jarang. Iya, Jadi banyak kalau BPR BPR juga. banyak. Saya kebetulan ditempatkan sama di KNB. Oke, selamat siang Pak Ya, Dendi ya. Kurniadi. Selamat siang, Pak. Ya. Salam kenal Pak Dendi, saya Ya, Sparta ya. Pak Dendi. Oh ya, Pak Sparta. Ya, saya Dengan kebetulan Dendi, Pak. ya saya ini jadi dosen bimbing
ditugasi oleh IBS untuk membimbing mahasiswa Mbak Ulan sama Mbak Reza Bia. Jadi kebetulan Ya. mereka ditempatkan di OJK dan sesuai dengan prosedur akademik sama juga dengan program MBKM di Dikti juga sama. Ya. Jadi ada dosen pembimbing, ada dosen pembimbing lapangan kalau praktek kerja itu. Jadi kita ini sudah angkatan ketiga nih Pak di OJK untuk untuk magang ini 2019 kebetulan kosong waktu itu karena dipospon oleh OJK karena masa Covid kan 2020 hasil 2020. Jadi 2020. kita tuh 2018, 2019, 2021 sekarang itu. Ya. Jadi mudah-mudahan tetap kita kerjasama berlanjut Pak karena banyak lagi program sama lain kita dengan OJK itu. OJK itu merupakan mitra dari OIBS lah. Karena ketua kami itu Pak Bu Tito itu mantan anggota komisioner zamannya Pak itu. Pak Mulaiman Haddad. Ya. Ya. Nanti sore kita mau ketemu Mulaiman Haddad nih Pak, sore jam 3. Kebetulan ada kerjasama juga dengan kampus di Swiss ya. Yang carikan Pak Mulaiman Haddad tuh kampusnya. Ya. Mulaiman Haddad udah 3 kali kita ketemu di Zoom sama dia. Sama Haddad itu. Dulu waktu masih ketua OJK itu jadi honorable fakultinya IPS. Jadi kalau ada wisuda, Mulaiman Haddad datang gitu. Oh. Wisuda ya, suruh datang. Tapi sejak dia jadi duta besar, kan nggak mungkin ke Jakarta cuma dari wisuda aja. Jadi dia agak nonaktif dulu gitu. Pak Mulaiman Haddad. Jadi maka OJK itu kuat sekali hubungan. Terus sekarang itu Pak untuk semester sekarang itu banyak sekali teman-teman OJK itu ambil S2 di IBS Pak Dendi. S2 di IBS. Jadi termasuk Pak Hikmah Rinaldi itu. Pak Hikmah Rinaldi juga ambil S2 di IBS. Teman saya Pak Rinaldi. S2 di IBS. Jadi kalau nanti teman-teman OJK berminat silakan aja Pak S2 di IBS. Kan kita kuliah Sabtu aja. Sabtu dari 4 mata kuliah Sabtu, jadi tidak mengganggu pekerjaan. Apalagi sekarang itu ada fasilitas online kan, jadi kuliah online. Jadi belum sampai akhir semester ini masih full online. Tapi kalau kondisi sudah normal berarti kita tetap online tapi blended ya. Jadi ada offline-nya ada online-nya. Mungkin banyak online pada offline-nya nanti itu ya. Pertemuan offline paling kalau offline itu pertemuan paling 3 kali. Online-nya 11 kali seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang bekerja terbuka peluang untuk bisa kuliah S2 ya. Biasa teman-teman saya di BI sama OJK Pak dia mau S3 nih, S3 di UI. Nanti kuliah S2-nya di ABS gitu ya, bisa S3. Kan kuliah S3 itu tidak melihat S2 dari mana Pak, pokok bisa S3. Ya. Asal ada akreditasinya aja. Ya. Jadi nggak melihat. Jadi maka teman-teman tuh banyak ambil S2 di IBS karena menyambung ke S3. Kita ada orang BI juga, BI di IBS. Ya memang udah lama sih ya Pak ya, dari zaman IBI dulu ya. Ya dari zaman IBI dulu kan memang kerjasamanya udah erat tuh ya. Iya, betul. IBI kemudian jadi IBS gitu. Iya. Jadi gini Pak, dulu itu kan ada LPPI. LPPI itu diserahkan oleh BI ke IBI ya. IBI itu Institut Bankir Indonesia. Jadi IBI sama Perbanas itu beda. Kalau Perbanas itu industrinya, IBI itu orangnya Pak. Jadi kalau Perbanas itu industri perbankan nasional yang komersial, IBI itu orang-orangnya. Jadi IBI orang-orang ini berkumpul di IBI. Yuk bank-bank ini berkumpul di IBI, sedangkan institusi dia berkumpul di Perbanas. Jadi misalnya seperti Mandiri berkumpul di Perbanas. Nah orangnya di IBI. IBI ini dulu dititipkan LPPI ke IBI. LPPI itu sebenarnya dulu bagian dari SDM BI. Kemudian karena ingin meningkatkan peran bankir IBI, LPI dipinjamin itu gedung LPI sama tanah ke IBI. Jadi ganti nama IBI, LPPI jadi IBI. Nah waktu krisis moneter, IBI ini nggak bisa bergerak sama sekali memperbaiki kinerja LPPI. Akhirnya turun tanganlah BI lagi. Akhirnya diambil alih lagi oleh BI. Diserahkan ke LPPI yayasannya. Jadi LPPI lagi. Sedangkan IBS tersendiri Pak. IBS bukan dari IBI, tersendiri. Oh, ininya. Pengembangan. Kita dari LPPI itu masih di yayasan,
IBS yayasan juga. Jadi kita saudara kandung dengan LPPI. Ya, ibunya YPPI, Yayasan Pendidikan Perbankan Indonesia. Nah, kalau YPI itu untuk bangkit dan sudah bekerja, itu dia bukan di bawah Dikti, tapi di bawah Depnaker. Kan Depnaker itu bawa lembaga kursus, Pak, Depnaker. Nah, sedangkan kita di bawah Dikti. Jadi di LPI itu nggak bisa mengeluarkan program-program yang digri, harus non digri. Jadi kalau S1, S2, S3 nggak bisa LPI itu. Karena dia bukan lembaga pendidikan tinggi di bawah Dikti. Nah, kalau kita ya Dikti IBS itu ceritanya. Tapi masyarakat banyak IBS dari IB. Iya, banyak Ya, kiranya begitu, Pak. Ya, IB itu jadi PPI IB kembali ke LIPI. Waktu krisis tahun berapa? Tahun 2004 salah, 2004 itu diambil lagi oleh BI. Jadi serahkan ke PPI lagi. Oke Pak, kita mulai lagi Pak ya. Jadi kita mulai. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada pertemuan ini mohon izin kami memang ingin bertemu sama dosen bimbing sama mentor ya, karena terkait dengan masa bimbing kita, masa magang kita, karena magang inilah bagian dari kurikulum Pak, kurikulum di mana kita di samping mereka itu kuliah kelas ya, juga diberikan fasilitas untuk bisa praktik kerja di industri. Itu sebelum kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka sama Merdeka Belajar, kampus Merdeka MBKM singkatan MBKM. Nah, MBKM itu kan tahun 2020 Pak. Sedangkan kita sudah mulai magang itu tahun 2006. Dan tahun 2017 dikasih SKS 12 KS, tahun 2017. SKS dikasih kan, waktu itu MBKM belum ada. Nah, kita udah bikin buku panduannya, di mana buku panduan itu mensyaratkan harus dosen bimbing, bimbing lapangan sama dosen bimbing. Dan mereka dikasih nilai Pak, karena nanti 12 KS itu lebih tinggi pada skripsi cuma 6 KS, dia 12 KS. Dan nilainya itu dari dosen bimbing lapangan itu nilainya termasuk 60% Pak. Ada dua kompetisi itu 3 komponen. Pertama attitude dia, skill sama knowledge. Knowledge itu adalah dinilai oleh dosen bimbing. Sedangkan attitude sama skill itu dinilai oleh dosen bimbing lapangan pada Pak Dendi beserta tim mentornya. Nah, di mana nanti ada kuesioner Pak. Kuesioner itu nanti dinilai berdasarkan pengamatan dari bimbing lapangan selama dia praktik kerja selama 4 bulan. Baik itu tingkat keseriusan dengan tim pelaku, kemudian kecakapan dia ya bekerja. Mungkin saya sebagai dosen bimbing nggak tahu, kayaknya tahu tuh Pak Dendi kayaknya bagaimana mereka itu membantu pekerjaan di OJK ya. Nah, jadi kita betul-betul percaya aja Pak, kalau Pak Dendi ngasih 100 kita percaya aja 100, karena kita nggak tahu sama sekali bagaimana teman-teman mahasiswa ini ada di OJK bekerjanya. Nah, untuk itu dalam mereka praktis 4 bulan itu kita sebagai dosen bimbing mewajibkan untuk mengunjungi mereka Pak. Jadi saya sudah 2 kali menemui mereka ini selama OJK dan online Pak. Kalau nggak online biasanya saya datang ke OJK Pak. Waktu mereka magang 2017-18 saya datang ke OJK. Ketemu dengan teman-teman di OJK yang pembimbing lapangan sama mentor. Nanti kita diskusi mengenai mahasiswa yang ini seperti apa. Tapi karena sekarang masih pandemi ya bisa online aja. Terus nanti habis itu saya minta waktu ketemu sama pembimbing lapangan sama mentornya. Seperti ditanya nih, saya Pak Dendi bekas ketemu untuk sekedar mendapat informasi bagaimana perkembangan mahasiswa didik kita Wulan sama Reza sama praktik kerja udah sebulan nih Pak, udah masuk ke bulan kedua. Karena nanti di Oktober kan mereka akan pindah ke BTN ya. Di BTN 2 bulan, mereka nyambung ke BTN 2 bulan. Jadi mereka beruntung ini yang magang OJK dapat 2 institusi regulator sama komersial, bank komersial. Jadi beruntung mereka merasakan. Kalau teman lain teman-teman lain itu hanya 4 bulan satu tempat Pak. 4 bulan satu tempat mereka dipindah-pindah, kadang nggak dipindah juga ada di bagian itu saja. Dan kalau OJK kan dipindah-pindah Pak, rotasi. Jadi termasuk makanya karena OJK itu kami pandang institusi yang sangat baik reputasinya dan merupakan regulator sama KBI, maka selalu kita mengirim mahasiswa kita OJK itu mahasiswa terbaik Pak, terbaik. Dan mahasiswa yang kalau kebetulan nih OJK ini kan 30 orang Pak, 30 orang ya. Nah itu ranking 1 sampai 30 Pak kita kirim ke OJK. Jadi seperti
Raisa sama Maulani adalah mahasiswa-mahasiswa yang termasuk di PK tes 3 ya, dan mereka rajin-rajin kita lihat. Tapi mahasiswa yang tidak itu kita kirim ke bank komersial ya, bank komersial. Nah, karena OJK bisa 2 bulan, maka terpaksa kita ganti BNI, BTN dulu sama BNI Pak. Dulu BNI sama BTN. Dulu sempat 2 kali sama BNI. Anunya karena BTN. Jadi nanti laporan mereka 2 itu Pak. Laporan untuk selama 2 bulan di OJK sama 2 bulan di BTN. Ya. Nah, untuk itu karena saya nggak tahu, nanti ingin tahu bagaimana perkembangan Mbak Ulan sama Raisa, apakah ada yang kita benahi dari mereka, dan hal apa lagi yang perlu kami dapat informasi dari Pak Dendi sama mentor terkait mereka berdua itu. Dan nanti pengaruh juga ke itu Pak. Jadi informasi kita terima di PMI Lapang itu penting untuk perubahan kurikulum kami, kemudian perubahan pelayanan ke mahasiswa, materi kuliah, dan juga berpengaruh juga terhadap merubah attitude mereka Pak. Attitude mereka. Jadi kalau ada informasi yang mengatakan mereka suka itu macam-macam ya, tidak memenuhi harapan, pasti kita akan bina mereka Pak. Jadi itu Pak Dendi kami sampaikan. Jadi untuk itu kami beri kesempatan Pak Dendi untuk menyampaikan itu Pak. Ya, terima kasih Pak Sparta. Ya, ini apa namanya satu kehormatan juga ya buat kami ya Pak. Ya. Apa namanya mendapatkan kunjungan nih walaupun virtual Pak ya sifatnya ya. Iya. Sebelumnya memang pas sebelum pandemi itu sempat kedatangan juga Pak Antio waktu itu Pak. Yang iya Pak Antio. Iya. Sempat bertemu juga, sempat ngobrol banyak juga. Memang apa namanya dengan IBS ini seperti tadi Bapak sampaikan memang bagi kami sih sudah tidak asing ya, cuman apa namanya juga pernah juga sering juga bekerja sama juga, termasuk di KR1 juga pernah kerja sama juga Pak. Waktu itu yang ada acara apa sih? Ini sosial ya, Mas Deva ya, kalau nggak salah. Itu melibatkan teman-teman di IBS juga gitu. Jadi apa namanya? Ya buat kami udah bukan institusi asing lah Pak. Iya. Gitu. Dan memang sejauh yang kami kami rasakan gitu ya, pengalaman kami selama bekerja sama dengan teman-teman IBS, terutama melalui program PKL ini, memang kami rasakan itu mahasiswa-mahasiswa dari IBS itu memang berbeda Pak. Gitu. Berbeda dalam arti baik ya, artinya dari segi kualitas hasil pekerjaannya, kemudian pengetahuannya, kemudian dari attitude-nya juga berbedalah dengan teman-teman dari kampus-kampus lain yang sering juga di PKL di kami gitu Pak. Nah kalau untuk perkembangan sejauh ini dari Mbak Ulan dan Mbak Raisa ini sebenarnya yang lebih tahu ini mentor langsungnya Pak. Di sini kebetulan ada Mas dan ada Mbak Juliana yang memang secara day to day itu memang in charge langsung dalam pemberian tugas, terus kemudian penilaian tugas dan sebagainya gitu. Kalau saya ini lebih lebih pasif lah, cuman tetap di dalam grup itu saya mengamati nih satu demi satu gitu kan. Mana yang punya respon cepat dan mana yang memang terlihat sibuk lah gitu, artinya yang memang langsung tanggap gitu ya Pak ya gitu. Dan sejauh ini saya memang dari teman-teman sih memuaskan Pak. Artinya kalau misalkan dari skala 0 sampai 100 sih mungkin kalau dari saya pribadi menilainya 99% Pak. Alhamdulillah Pak. Nanti monggo Mbak Juli, Mas Deva mungkin ada ada pendapat lain, silakan. Gitu. Tapi kalau misalkan dari saya pribadi, kalau untuk masalah teman-teman itu aktif atau enggaknya, jujur saya katakan sangat aktif Pak. Walaupun kita mungkin kan dalam keseharian enggak bisa memberikan tugas itu per hari ya Pak, hari demi hari gitu kan. Nah itu teman-teman itu juga tanpa dikomando juga pada nodong nih gitu istilahnya Kak ada ini enggak, ada tugas enggak yang bisa kita kerjain gitu. Jadi dari segi keaktifan juga sangat aktif teman-teman gitu. Kami juga sangat puas juga dari teman-teman mentor juga
belum ada saya dengar ada komplain atau apa terkait teman-teman PKL ini juga Pak, nggak ada lah gitu loh. Iya. Memang kalau untuk apa namanya pembelajaran teman-teman sendiri memang karena begini Pak, di kita itu kan kantor regional 1 ya Pak, DKI Jakarta dan Banten. Ini memang secara bidang tugasnya itu tidak melulu hanya pengawasan perbankan atau pengawasan industri keuangan non bank gitu ya Pak ya. Iya. Gitu di kita tuh ada satu fungsi yang memang ini melibatkan edukasi dan perlindungan konsumen, peningkatan literasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah gitu Pak. Jadi memang untuk sementara ini teman-teman ini memang diperbantukan gitu ya, diperbantukan untuk menangani proyek-proyek yang memang saat ini sedang dikerjakan oleh teman-teman di istilahnya itu TPAKD Pak, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah gitu ya. Iya. Gitu. Jadi di samping apa namanya pembelajaran tentang hard skill ya kita juga memberikan apa ya kayak semacam mentoring mengenai soft skill mereka gitu Pak. Iya. Kayak kemarin kan apa namanya sengaja mereka kita apa ya kita cemplungin lah istilahnya kasarnya gitu ya. Kita cemplungin dalam satu kita ada event acara ya mereka kita push untuk gimana caranya nih bertiga ini kolaborasi gitu ya menjadi kayak semacam IO gitu Pak. Mereka yang arrange acara, mereka yang apa namanya jadi MC, kemudian jadi operator, kemudian apa namanya jadi pembaca doa gitu. Iya. Itu sengaja kita buat deadline waktunya itu memang sempit gitu ya. Untuk melihat apa namanya sejauh mana mereka adaptasi terhadap perubahannya, kemudian kualitas apa namanya kemampuan mereka di dalam menghandle acara itu seperti apa gitu ya, kerjasamanya juga seperti apa, itu kita nilai dan memang alhamdulillah sih kemarin berlangsung dengan baik gitu, pimpinan kita juga puas dengan kinerja teman-teman ini gitu ya. Iya. Bukan baru sekali ini aja sih kita mendrill teman-teman PKL itu seperti ini gitu Pak. Sebelum-sebelumnya juga ada gitu, kami ada acara sengaja kami cemplungin mereka untuk nge-range segala macam. Tapi ya apa namanya teman yang dilakukan teman-teman IBS ini memang jujur boleh dikatakan salah satu yang paling memuaskan lah gitu loh Pak. Di dalam apa namanya persiapan acara dan kerjasama mereka juga antar sesama mahasiswa juga kami nilai juga sangat baik gitu ya. Maksudnya nggak ada apa namanya nggak ada tunjuk-tunjukkan, nggak ada apa, begitu dikasih oh iya langsung dikerjain gitu. Ya itu sih Pak yang apa namanya yang sejauh ini yang kami nilai ya. Dan mungkin Mbak Juli atau Mas Deva ada pendapat lain, silakan. Siapa dulu? Pak Deka, mau Juli atau saya dulu? Mas Deva deh duluan. Ya, terima kasih Pak Dendi. Assalamualaikum, salam kenal Pak Sparta. Sama-sama Mbak Deva, Pak Stepa. Saya Deva Putra dari OJK Regional 1. Kebetulan saya di bagian kemitraan dan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah. Jadi memang sepanjang sejak bulan September ya, di ada Wulan sama Raisa Bia ini ibaratnya ditempatkan di direktorat kami gitu, di bagian manajemen strategi, salah satunya di bagian saya tadi kemitraan dan pengembangan ekonomi. Saya bersama Mbak Juliana dan Mas Zelani, juga Mas Adam sebagai mentor, memang sejauh ini melihat, ini pribadi saya juga ya, maksudnya melihat kinerja teman-teman PKL ya, Raisa sama Wulan itu sungguh sangat baik ya, memenuhi ekspektasi kami. Kami memang tidak memiliki ekspektasi yang awalnya terlalu tinggi ya, karena sejujurnya ya berdasarkan pengalaman kami ini, di tahun 2021 ini beberapa PKL yang masuk ke kami dari berbagai universitas, bahkan universitas yang menurut saya nilai ternama ya, di Indonesia terutama gitu, yang ada di Jakarta, Depok, dan sekitarnya, bahkan yang ada di Jogja itu, kami anggapnya awalnya memiliki ekspektasi tinggi pada PKL dari mahasiswa di universitas tersebut yang memiliki reputasi tinggi tersebut. Namun ternyata kami ketinggian ekspektasinya.
hasil kinerja yang diharapkan pun bukan dari hasil, dari sisi hasil maksudnya dari sisi proses yang kita nilai pun kurang memuaskan menurut kami. Maksudnya ya standar lah, nggak yang mencolok atau outstanding gitu. Pada akhirnya pada saat penerimaan PKL di bulan Agustus, September, Oktober termasuk yang sekarang, saya jujur secara pribadi menurunkan ekspektasi saya gitu awalnya terhadap untuk menilai mereka gitu. Oke lah, ini dari mana nih? Dari IBS, pernah banyak kerjasama dengan OJK, ya mungkin baik, tapi mungkin tidak, saya nggak tahu. Tapi selama jalan, kalau saya boleh cerita nih ya, selama jalannya kegiatan mentoring, PKL, jalan berlanjut langsung, ternyata mereka justru, saya udah nurunin ekspektasi, malah mereka melampaui ekspektasi saya gitu. Saya tinggiin lagi ekspektasinya dan mereka mencapai itu. Jadi memang betul yang disampaikan Pak Dendi sebelumnya, kalau boleh saya secara pribadi sebagai mentornya Raisa dan Wulan, juga sebenarnya ada satu lagi Rifki ya, itu sebenarnya sangat puas dengan kinerja mereka, walaupun kami tidak benar-benar menilai dari hasil pekerjaan secara tok gitu ya, tapi kami nilai juga dari berbagai aspek, meliputi kesigapan mereka terhadap pemberian tugas dari kami gitu ya, mereka apakah selalu siap atau tidak, terus manajemen waktunya seperti apa, ketika kalau minta tolong tugasnya selesai deadline-nya misalkan besok, mereka sampaikan besok sesuai dengan perjanjian, maupun meskipun saya belum menilai hasil dari pekerjaannya. Dan memang sejauh ini pun hasil pekerjaannya bukan yang buruk, bukan, jadi memang bagus gitu, memenuhi standar lah ekspektasi kami gitu. Kasih Pak. Nah, terutama juga saya di sini ya, maksudnya Price ya kaget juga bahwa teman-teman dari ABS ini ternyata memiliki kualitas yang luar biasa baik gitu, dan sangat-sangat membantu kami, terutama di sini ada Wulan sama Raisa. Nah, terus selain itu juga akhirnya akibat dari seluruh tugas yang mereka lakukan gitu ya, Raisa dan Wulan sampaikan kepada kami, dan ternyata yang saya senang adalah mereka dapat berbaur secara komunikatif dengan kami. Maksudnya komunikasi dengan kami cukup lancar, sehingga saya tidak merasa ini adalah teman-teman PKL, tapi saya lebih merasa ini rekan bisa diajak seperti rekan kerja saya. Gitu. Pas-pasan. Ini Raisa sama Wulan hidungnya jangan terbang ya. tapi ini benar. Maksudnya Raisa sama Wulan bisa diajak ngobrol, nyambung dengan saya, dengan Juli gitu ya. Kadang-kadang ada mahasiswa-mahasiswa yang bahasa Sundanya kagok gitu ya, tanggung gitu, kayak canggung, awkward gitu sama mentornya. Padahal saya juga di sini masih muda gitu ya. Pak Deka masih muda banget, lebih muda dari saya, Pak Dendi itu. Ya Pak Dendi ya? Kopi lah satu. Sama ada Mbak Juli gitu, masih muda-muda. Nah, jadi saya harap tuh dari kami yang masih muda-muda ini komunikasi kami berlancar dan benar. Jadi Raisa sama Wulan bisa menjalin komunikasi dengan kami dengan lancar, tidak masih paham norma-norma, namun juga tidak terlalu kaku. Kami senang dengan itu ya. Jadi kenapa dengan hal itu diutamakan? Karena dimulai dari situlah engagement bekerja bisa mulai, betul ya Pak Sparta ya. Kalau engagement bekerja kita dari awal sudah enak, kita memberikan kerja nggak akan modal. Dan yang terakhir mungkin dari saya, berdasarkan hasil kerja Wulan, Raisa dan juga Rifki ya, satu lagi, itu akhirnya saya percayakan mereka juga untuk terlibat di kegiatan besar kami OJK, namanya Jakpreneur Virtual Expo, yang akan rencananya dilaksanakan di bulan Oktober ini, Pak Sparta. Jadi saya izin minjem anak Bapak banyak berkontribusi membantu kami, utamanya dalam menyelenggarakan acara ini yang cukup besar karena dihadiri juga oleh Dewan Komisioner, nanti ada sambutan Gubernur DKI Jakarta dan sebagainya, ini cukup besar. Jadi ya atas hasil kerja Raisa dan Wulan, kami percaya mungkin Raisa dan Wulan bisa bantu kami untuk menyukseskan acara ini. Dari saya itu aja, Pak Sparta. Mungkin selanjutnya dari Mbak Juli, mentor yang paling sering ngasih tugas. Nah, ini. Terima kasih Pak Dendi sama Pak Devan ya. Silakan Mbak Juliana. Mohon izin Pak Dendi, Mas Deva, Pak Sparta. Salam kenal kembali Pak. Saya Juliana dari OJK Regional 1. Saya in charge di bagian informasi, anggaran, tim hore-hore sih Pak sebenarnya Pak. Jadi kalau Pak Dendi ada disposisi bingung mau kasih ke siapa, itu kasihnya ke saya Pak. Ya Pak ya. Terus kan ini Pak, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, kami itu dari bulan Februari tahun 2021 setiap bulannya ada batch teman-teman PKL Pak.
Dan kampus-kampusnya seperti yang Mas Deva bilang juga banyak, Pak. Ada yang dari universitas swasta maupun PTN negeri. Dan nggak jarang juga kami dapat mahasiswa dari universitas yang reputasinya bagus gitu, Pak ya. Yang kayak, oh universitas yang ini mah pasti bagus anak-anaknya gitu kan, Pak. Tapi ya kayak gitu kata Mas Deva bilang, kita udah taruh ekspektasi, wah dari perguruan ini pasti bagus, ternyata hasilnya jelek gitu kan Pak. Dan saya bisa bilang dengan nggak pakai ragu-ragu gitu Pak ya, anak didik Bapak, 2 ini sama satu lagi Rifki, itu one of the best Pak. Jadi dari sekian banyak teman-teman PKL udah belasan atau puluhan, 20-an sekarang, ini bertiga one of the very best gitu Pak. Dari hasil kerjanya, dari kecepatan kerja, dan juga attitude dan juga etos kerjanya Pak. Jadi waktu itu kami ada seminar yang ribet banget, yang karena memang harus berurusan sama pihak eksternal gitu Pak ya, sama bank, sama juga lembaga negara lain yang berubah-berubah terus kan Pak. Jadi mereka tuh hari Sabtu pun malam kita minta revisi, mereka masih kerjain gitu Pak. Itu sangat-sangat kami apresiasi gitu Pak ya. Lalu ini Pak, saya juga sebenarnya baru lulus 2 tahun yang lalu Pak. Jadi sama teman-teman ini cuma beda 2 tahun Pak umurnya. Iya, sebaya lah ya. Iya, sebaya. Dan dulu waktu saya baru masuk OJK Pak ya, pimpinan kami suka bilang, dimanapun kalian ditempatkan, bikinlah senior ataupun bos kalian merasa, wah untung ya ada si Juliana misalnya Pak ya, Juliana di KR1, kerjaan kita bisa lancar, kerjaan kita bisa selesai. Dan saya sekarang merasa seperti itu Pak dengan teman-teman. Jadi saya sangat bersyukur dikasih tugas ke teman-teman, bener-bener itu tugas saya yang harus saya kerjain, tapi karena saya ada tugas lainnya, jadi saya belum sempat kerjain, saya minta tolong teman-teman, dan teman-teman bisa deliver tugas itu dengan baik Pak. Ya, jadi saya sangat-sangat bersyukur sih ada teman-teman PKL di sini. Mungkin itu Pak dari saya. Jadi secara garis besar they did a very good job gitu Pak. Semoga bisa terus berjalan dengan baik ya Pak sampai akhir masa PKL di KR1. Oke, terima kasih Bu Juliana. Waduh, saya merasa tersanjung juga nih ya. Masih ada tambahan Pak Dendi? Masih lain? Untuk sementara ini belum ada sih Pak, karena memang seperti tadi yang disampaikan Mas Deva, di Oktober ini memang kita seringnya tuh memang ada banyak acara Pak gitu loh. Jadi sedang hektik-hektiknya gitu loh untuk yang Oktober ini. Jadi dengan masuknya teman-teman dari IBS ini yang yang sangat helpful gitu ya kami merasa sangat terbantu gitu Pak. Jadi ada energi baru nih untuk membuat satu event yang tadi disampaikan Mas Deva ya memang besar sih ini gitu, dan tanggung jawabnya juga nggak main-main gitu. Karena melibatkan anggota Dewan Komisioner, kemudian ada gubernur juga gitu. Jadi memang mungkin kelihatannya sih ini event ece-ece lah, cuma yakin deh Pak ini bukan ece-ece gitu, karena memang acara apapun kalau misalkan sudah melibatkan petinggi itu beban tanggung jawab jadi teman-teman tuh berat Pak gitu. Jadi ada kesalahan sekecil apapun itu pasti efeknya tuh besar gitu buat kami gitu terutama. Dan ya kami juga mau nggak mau kan juga seolah-olah membagi energi yang sama nih dengan teman-teman gitu loh, bahwa jangan pernah menganggap bahwa ini adalah pekerjaan OJK gitu, tapi ini adalah pekerjaan saya gitu, istilahnya tanggung jawab saya juga gitu. Jadi keberhasilan kami adalah keberhasilan dari teman-teman PKL itu juga gitu. Itu yang coba kita tanamkan. Dan yang tadi disampaikan Mas Deva juga sependapat juga Pak, bahwa memang komunikasi yang kami bangun di dalam KR1 ini memang komunikasi yang sersan Pak. Serius tapi santai gitu. Artinya memang tidak ada gap antara Mas Deva, Mbak Juli dengan teman-teman PKL. Saya sendiri pun juga nggak ada gap gitu antara teman-teman. Jadi ketika kita komunikasi di grup pun juga yang ngebanyol aja gitu. Tapi ketika sudah bicara profesionalisme tentang masalah pekerjaan itu lain cerita gitu. Jadi ya memang memang seperti itu. Tapi memang dari teman-teman juga istilahnya walaupun sersan itu tadi nggak ada yang
istilahnya menyepelekan kami atau apa namanya jadi kurang ajar gitu, enggak juga gitu, enggak seperti itu juga. Artinya ya tadi yang Mas Deva bilang gitu bahwa mereka juga secara apa namanya secara manner juga memahami itu gitu. Jadi memang sama-sama saling menghormati lah kira-kira seperti itu Pak. Oke, Ya begitu kira-kira. ya, terima kasih Pak Dendi. Aduh, saya jadi tersanjung ya dengan informasi ini. Tapi paling tidak kami cukup puas juga karena harapan dari OJK ya, target pencapaian dari mahasiswa kita ini sesuai juga dengan harapan kami. Jadi mereka itu dari awal sudah kita siapkan ya, masa ada magang 4 bulan dan kita juga menyiapkan mereka kompetensi, skill, attitude sama knowledge itu. Dan juga salah satu tujuan dari magang inilah mereka bisa merasakan bagaimana suasana pekerjaan, teamwork, kemudian juga mereka berbagi pekerjaan dan juga punya inisiatif yang tinggi ya, dan juga kemandirian mereka itu harus tinggi dan cepat itu. Dan itu selalu saya ingatkan kepada mereka, dan di mana kamu bekerja ikuti aturan di tempat bekerja ya. Jangan sampai tidak ikuti aturan ya. Dan selalu hati Pak dengan mereka ini, jangan sampai mengecewakan tempat bekerja karena kita kerjanya jangka panjang, kerjasama dengan OJK itu jangka panjang dan sekali. Jadi kita menjaga betul nih, jangan sampai perilaku musuh kita itu sampai merugikan PT OJK dan menyebabkan suasana pekerjaan di OJK jadi terganggu gitu. Itu yang kita harapkan dari mereka. Dengan informasi dari Bapak Dendi, Pak Devan ya, dan Mbak Juliana, tentu saja kami sangat senang sekali ya. Dan ini informasi gue sampaikan buat itu, wah senang banget deh Pak. Terus terang aja buat itu kan kalau dengan OJK itu pasti ingat masa lalu dan masa lalu. Dia tidak bisa melupakan romantisme dia di OJK buat itu pasti dia senang sekali. Dan ini program, jadi terus terang aja Pak, program magang kita itu memang program magang yang kita urusin semuanya Pak. Jadi mahasiswa itu hanya tinggal daftar dan berangkat. Jadi tidak kita biarkan mereka cari sendiri. Kalau kita lihat di kampus lain itu mereka nggak sanggup cari sendiri. Karena apa? Karena kelebihan dari IBS dengan kampus lain dan networkingnya Pak. Jadi networking kita itu luar biasa dengan OJK, regulator, dengan LPS, dengan BI, dengan bank komersial, baik bank pemerintah, bank swasta itu luar biasa sekali. Jadi mungkin karena ketua kita itu mantan pejabat BI sama OJK ya. Dan juga sebelumnya juga mantan DG Pak Subarjo itu juga mantan DG dan sebenarnya direktur di BI. Sehingga kalau saya kadang saya nggak enak juga ya kalau saya berurusan sama yang lain itu pasti saya sampaikan kirim salam dari ketua kita, dia pasti langsung jadi nggak enak kan, nggak enak. Jadi tapi saya berusaha menjaga kepercayaan itu Pak Dendi ya. Jadi karena saya percaya dan tidak semua kampus itu mampu seperti kita lakukan. Kemarin kita dengan ada kampus Merdeka Belajar ini Pak MPKM ini kita banyak kolaborasi dengan kampus lain. Seperti misalnya besok berkolaborasi dengan kampus Universitas Lampung negeri, Universitas Bengkulu negeri, kemudian dari Andalas negeri juga, kemudian dari Undram dan itu hari kemarin kita ketemu 2 tim dari Undram sama Bengkulu. Nah, dan sebelumnya dari swasta besar juga bicara dengan kita. Kalau salah satu hambatan mereka nggak bisa berbuat magang seperti biasa lah, karena mereka nggak punya jaringan dengan industri perbankan dan keuangan. Contoh kemarin itu seperti Unila itu juga Universitas Bengkulu menyampaikan kepada kita, wah kalau kami nggak sanggup Pak, mengirim magang paling ke perusahaan-perusahaan daerah dan Pemda yang mereka kirimkan, dan juga perusahaan kecil. Kalau nasional mereka nggak bisa. Apalagi kalau mereka dengar kita bisa tiap tahun mengirim mahasiswa magang kita ke BI Pak 2 minggu. Jadi di BI itu program magang non SKS, kalau di UJ kan SKS 12 SKS, kalau magang BI non SKS 2 minggu. Dan itu kita kirim semua mahasiswa kita ke seluruh Indonesia Pak, perwakilan BI seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Irian. Reza sama Ulani sudah menikmati magang di BI, virtual atau offline? Jadi kita virtual nih Pak. Reza sama Ulani. Virtual Pak. Virtual. Jadi sebelumnya mereka offline ke semua cabang di BI itu 2 minggu, dan sebagian besar BI itu merasa terbantu dan sekarang 2 minggu, nggak bisa sebulan.
Mungkin ke depan kita usahakan sebulan, dan juga di OJK itu dari beberapa komentar dari teman-teman OJK juga, pejabat OJK, dia mintanya kalau bisa jangan 2 bulan gitu, kalau bisa 3 bulan 4 bulan. Tapi karena peraturan di OJK itu hanya maksimal 2 bulan, dan kemungkinan ini Pak Ujang itu kan Pak Ahmad Rinaldi, dia itu berusaha sekarang untuk bisa 4 bulan. Kan karena MPKM itu kan Mas Menteri Nadiem itu berusaha supaya industri mau menerima magang 4 bulan, 6 bulan. Kalau kita 4 bulan cuma. Nah, itu industri yang sulit memenuhi karena mereka biasa magang itu sebulan paling lama 2 bulan ya, seperti JK. Nah, itu Pak. Jadi kita sangat bersyukur sekali, nanti akan terus kita perbaiki Pak, meskipun ada beberapa mereka sudah bekerja baik, tapi ada beberapa di antara mereka juga kadang 1-2 ada tetap kita perlu bina, misal yang magang di luar OJK. Biasanya ada 1-2 orang yang masih ada error, itu kita akan bina, dan itu kita perbaiki seluruh sistem di magang kita Pak, dan kita perbaiki hubungan jaringan hubungan baik dengan semua industri, sama OJK, BI, sama LPS, juga dengan Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita dengan Bursa Efek Indonesia juga sampaikan juga masalah demikian, mereka sangat respect juga Pak dengan Bursa Efek Indonesia. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan si Wulan sama Reza betah ya di OJK ya. Dan apapun dikasih tugas oleh Pak Dandi, Bu Juliana, sama Mbak Deva harus dikerjakan sampai selesai. Jangan ditunda pekerjaannya. Pekerjaan ditunda makin berat ya. Kalau bisa dikerjakan hari itu, kenapa ditunda ya? Kalau masih bisa dipercepat, kenapa diperlambat gitu. Itu yang disampaikan. Dan juga Pak Dandi, saya juga bantu OJK anggota tim Fit and Proper Test Pak, tapi di KNB Pak saya. KNB sudah sejak awal 2020 sampai sekarang gitu. Sering bantu ya, karena di KNB itu banyak perusahaan, jadi sering juga saya membantu uji Fit and Proper Test itu. Karena kalau yang lain nggak bisa, saya bisa membantu. Kalau dosen kan tidak waktunya bisa diatur tidak sama seperti eksekutif ya. Kalau penguji itu berasal dari direksi perusahaan agak repot. Kalau saya kan kapannya bisa satu jadwal bisa saya geser. jadi jarang saya tolak itu, beberapa kali saya penuhi aja, kalau perlu saya geser lagi jadwal saya di kampus saya geser untuk memenuhi kebutuhan OJK, karena saya tahu OJK itu saya punya hubungan untuk menerima mahasiswa saya ya, saya juga, dan nanti, dan dulu pernah juga kita mengirim dosen untuk membantu bikin buku Pak OJK itu tahun berapa, 2000 buku kita OJK itu Pak, ada dosen Pak Akhir Anwar masuk dalam tim itu. Dan kalau nanti ada bantuan apapun boleh silakan Pak Dani ngomong, saya nanti kita kasih tahu ke dosen itu. Kita siap membantu lah, sering membantu, karena OJK sangat baik sekali kepada kami, menerima mahasiswa kita, sesuatu yang kesempatan luar biasa juga dengan kami. Dan untuk itu kepada Mbak Ulan sama Mbak Reza, tak tolong bicara sedikit aja gimana kesannya di OJK. Silakan. Mbak Ulan dulu. Siap Pak. Sebelumnya terima kasih Mbak Juli, Pak Dendi, Mas Deva, Pak Sparta yang telah menyempatkan waktunya nih untuk bertemu gitu secara virtual. Kalau dari saya sendiri, pengalaman atau kesan pesan setelah magang di OJK selama 1 bulan ini sangat seru ya Pak, karena banyak sekali tugasnya, dan juga tugas itu bervariasi gitu. Ada yang berkutat dengan Excel, ada yang berkutat dengan desain, jadi tidak hanya fokus di satu bidang aja gitu. Jadi lebih seru sih Pak. Terus juga untuk Mas Deva, Mbak Juli, dan Pak Dendi, dan mentor-mentor yang lain juga sangat welcome gitu, sangat terbuka kepada teman-teman magang. Jadi kita tidak merasa canggung gitu Pak. Jadi seperti lebih ke rekan-rekan aja gitu. Ya. Oke, silakan Mbak Reza. Ya Pak, terima kasih sebelumnya Mas Sparta, Pak Dendi, Mas Deva, dan juga Mbak Juli. Kurang lebih sama seperti Wulan. Memang pekerjaan di OJK Regional 1 ini mungkin banyak yang baru, tapi tidak terlalu sulit gitu Pak untuk dipahami. Mentor-mentor juga mengarahkannya dengan baik, dengan
kalimat-kalimat yang komunikatif gitu, pendekatannya enak, sangat welcoming juga. Dan yang terpenting sih memang terutama dari komunikasi kami ya Pak, komunikasinya nggak yang canggung, nggak terlalu formal gitu. Walaupun formal aja, tapi tetap bisa friendly dalam kesehariannya, jadi nggak kaku, jadi nggak tegang gitu Pak. Jadi intinya sih seru Pak selama sebulan di OJK ini. Oke, terima kasih Mbak Reza. Jadi sebelum kita tutup ya, jadi mohon izin Pak Dandi, kita menyampaikan nanti mahasiswa ini kan ada laporan yang mereka bikin setelah akhir magang. Nah karena 2 bulan, jadi mungkin di pertengahan Oktober mereka sudah boleh nyusun itu. Jadi nanti seminggu sebelum selesai, kami mohon izin bantuan ke Pak Dandi sama teman-teman mentor ya, supaya minta tolong dicek Pak, takutnya ada informasi yang tidak boleh diekspos di laporan, bisa Bapak suruh Bapak Ibu bisa suruh mereka ganti dengan lain, karena laporan magang itu kita ekspos di pustaka Pak. Jadi khawatirnya kalau ada beberapa informasi yang terkait dengan rahasia OJK, mereka lupa ya, kilaf, dan takut juga nyampe juga ke publik, nanti bisa merugikan OJK dan juga merugikan IBS di masa datang Pak. Jadi itu kita sangat penting di rahasia itu, maka kita sesuatu peran utama di lapangan itulah melihat apakah laporan mereka itu di samping sesuai itu tidak dengan mereka kerjakan, juga apakah laporan itu ada hal yang lain yang tidak perlu disampaikan ke publik. Itu kan jendela publik Pak, mereka bikin laporan sesuai jendela masuk ke dunia bebas, di mana di perguruan tinggi itu kita expose di repository juga kita expose. Nanti bisa orang sedunia bisa baca, orang bisa manapun bisa baca, karena repository kita itu terbuka di internet Pak. Jadi itu dibuka, kalau masuk repository BS, seluruh artikel dosen, semua laporan magang, skripsi bisa dibaca oleh publik, siapapun mereka, dari negara manapun dunia. Jadi itu kita khawatirkan Pak Dandi, nanti minta tolong, karena itu kami minta tolong juga karena Pak Dandi minta tolong tantangan dari Pak Dandi di situ, artinya Pak Dandi setuju laporan itu siap untuk dilaporkan ke publik gitu. Itu aja Pak Dandi kita sampaikan, dan karena ini nanti kemungkinan kita nggak ketemu lagi Pak Dandi, karena minggu keempat saya ke Jambi, ada seminggu tugas ya, ada conference itu. Kemudian sehingga nggak ketemu, nanti mohon izin Pak Dandi mungkin kita titip anak kami sebulan lagi ke Bapak sampai ke Oktober. Mudah-mudahan mereka semakin meningkat antusiasme dalam praktik kerja di Indonesia di OJK. Mungkin bisa sampaikan Pak Dandi, demikian kalau nggak lagi Pak Dandi yang disampaikan, kami dari pimpinan, termasuk saya juga ini wakil ketua 1 Pak, jadi wakilnya begitu ya. Jadi saya juga punya beban juga ya. Jadi dan program magang itu saya yang desain dari awal Pak, karena kebetulan saya dari awal di Indonesia Pingu 2004 berdiri sampai sekarang. Jadi saya dosen degree sama kerja di Bank Mandiri di Bapindo. Jadi saya boleh pindah dosen PNS, degree, terus pindah ke Bapindo, terus pindah lagi mana-mana, terakhir di EBS, dan membantu orang BI juga saya. Jadi mohon izin Pak Dandi, saya mohon maaf juga kalau ada kata-kata saya yang enggak pantas ucapkan di pertemuan ini. Itu karena saya salah, mungkin saya belum terbiasa dengan iklim di OJK ya, walaupun saya sering ketemu di Purwokerto, tapi belum pernah Pak. Jadi selama saya jadi Purwokerto FTP di OJK itu selalu online gitu, enggak. Jadi belum pernah ketemu muka. Jadi suasana di OJK itu saya belum tahu itu, walaupun udah sering banget nguji itu. Belum tahu juga bagaimana teman-teman lihat wajah aja, badannya dari ke atas. Itu Pak Dandi kami sampaikan. Ada lagi Pak Dandi yang teman-teman di lainnya sama depan mau disampaikan? Ada lagi? Dari saya cukup Pak. Ya. Teman-teman yang lain. Oke. Kalau demikian Pak Dandi, mohon izin kami tutup ya Pak acara ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih lagi atas kesediaan waktu Pak Dandi, sangat sibuk sekali. Bu Jana sama Pak Arifan bisa ada pertemuan ini yang sangat berharga, walaupun cuma 46 menit ya, tapi banyak sekali informasi yang dapatkan dari Bapak Ibu sekalian. Demikian kami sampaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih banyak Pak Adi, ya, Bu Yana, Pak Devan, masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, Mbak Juli, Pak Dendi, Mas Deva, Pak Sparta. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu.
Izin, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke Mohon ya. izin ya Pak Baik, silakan Sparta. ya. Nanti saya ketemu hari Minggu terakhir Sabtu Oktober ya. Ya. Iya Pak. Iya Pak, Kalau saya baik udah Pak. pulang dari Tanggal Jambi ya. 30 ya. Mungkin agak terlambat. Iya. Tanggal 30 ya Pak. Tanggal 30 itu tapi saya nanti kan di Jambi siang tuh sampai jam berapa Jakarta. Kalau enggak, masa Minggu kita ketemu ya. Kalau Jambi itu pesawatnya delay kan nggak mungkin ya. Masa mungkin seganti hari Minggu pertemuan untuk di JK. Ya. Itu ya. Baik Ya, Pak. mudah-mudahan sama Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Izin live Pak. Sama. Terima kasih Pak. Iya, sama.